Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih semuanya yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Anas Mahmudi. SKMMT ini di bawah nomor handphone saya dan juga email saya. Eh, Pada hari ini kita akan membahas tentang materi display pada komputer. Oke. Langsung saja pada slide pertama. Yang slide pertama yaitu vector display. Apa sih vector display ini? Vector display ini adalah jenis tampilan grafis komputer yang menggunakan segmen garis, kurva, dan bentuk yang didefinisikan secara matematis untuk mempresentasikan gambar. Pada awal gambar display ini eh, dari dasar osiloskop. Nah, karena vektor display ini eh, berbentuk segmen garis dan kurva, maka kendalinya dari X dan Y dengan vertikal atau horizontal. Ini contoh pada gambar yang di samping, bahwasanya hmm, ada kendali X dan Y yang berbentuk dengan vertikal dan horizontal. Kemudian di slide selanjutnya ada raster display. Nah, apa sih dasar display ini? Raster display ini adalah sebuah metode penampilan gambar pada layar komputer atau perangkat lainnya dengan menggunakan metrik pixel, yaitu titik-titik kecil berwarna yang disusun dengan grid atau yang biasa kita dengar itu dengan dot. Kemudian pixel ini adalah satu dot atau fixture elemen dari raster tersebut. Kemudian scan line ini adalah baris dari pixelnya. Dan untuk menggambar pada screen, komputer membutuhkan sinkronisasi dengan pola scanning dari raster yang diperlukan memori khusus untuk buffer citra dengan scan out sinkron raster yang disebut dengan frame buffer. Nah, seperti gambar yang di samping ini, satu dot itu ada beberapa dot untuk membentuk gambar sehingga membentuk gambar. Dan scanline baris itu adalah baris yang dari pixelnya tersebut. Nah, di slide selanjutnya teknologi display. Pattern Ray Tebel atau CRT. Nah, disclaimer dulu karena sekarang dengan perkembangan zaman dan juga daerah yang sangat maju ini, CRT sekarang sudah jarang digunakan karena sudah ada LCD dan LED. Nah, display ini umum digunakan. Nah, untuk CRT ini mekanismenya ada beberapa mekanisme dari CRT. Yang pertama menggosokkan tabung kaca menggunakan voltase yang tinggi, pemanasan elemen atau filamen, elektron ditarik ke kutub positif yang berfokus pada silinder, kemudian membelokkan papan vertikal dan berkas cahaya membentuk fosfor yang melimiti bagian atas tabung. Nah, kalau dulu itu masih pakai JRT dan ini komponen-komponen yang ada di JRT. Nanti kita bahas juga terkait masalah LCD sebetulnya. Kemudian di JRT tersebut yang dibutuhkan dari JRT adalah membutuhkan publikasi dengan tingkat ketelitian geometri yang tinggi. Kemudian menggunakan pola warna fosfor yang didasari dengan red, green, and blue. Kemudian awal teknologi ini dikembangkan di televisi, kemudian di layar komputer. Jadi kalau di televisi ini resolusinya yang sangat tinggi, kemudian membutuhkan sinkronisasi antara signal video dan sinar elektron vertikal sync pulse. Kalau di layar komputer ini menghindari sinkronisasi dengan menggunakan algoritma vektor tersebut dan flicker refresh menjadi problem. Nah, untuk gambarnya ini yang di atas itu dengan teknologi televisi, kalau yang di bawah yang dengan layar komputer. Nah, dari kelebihan dan kekurangan CRT sendiri ada beberapa.
Yang pertama tampilannya yang solid, kemudian biasanya karena udah eh, komponen lama itu harusnya biayanya relatif murah daripada yang terbaru. Kemudian eh, tampilannya itu terang dan mengeluarkan sinar sehingga cukup kontras. Kemudian untuk kekurangan CRT ini ukuran array memorinya untuk screen-nya itu cukup besar. Jadi untuk memakan memori screen-nya untuk menyimpannya cukup besar. Dan discrete samplingnya eh, itu ukurannya terbatas. Untuk ukurannya itu 40 itu maksimal. Dan sering terjadi bulky atau bulky. Kemudian, nah ini kita masuk ke LCD. Nah, atau yang bisa disebut dengan liquid crystal display. Yang kita sering dengar itu LCD. LCD ini molekul organik membentuk kristal yang mencair pada keadaan panas. Kemudian anyaman kristal mempolarisasi cahaya pada 90 derajat. Lebih tinggi dan harusnya lebih bagus daripada tabung atau JLP. Karena kalau LCD juga lebih tipis. Dan LCD ini bereaksi sebagai katup cahaya dan tidak mengeluarkan cahaya dan tergantung pada cahaya eksternal atau source-nya. Nah, biasanya di laptop screen backlight, transmission display, dan Palm Pilot atau game reflect display. Nah, ini di sebelah kanan, ini adalah contoh bagian yang ada di LCD, dibagi menjadi ada tiga. Itu berupa glass, liquid crystal, dan baru dilapisi glass lagi. Jadi, makanya tipis karena ada tiga bagian dan sekalipun ada tiga itu gelasnya itu udah sangat melindungi liquid kristalnya yang ada di dalam intinya LCD-nya tersebut. Ini ada tiga lapisan. Polarizer, transparan elektronik, dan polarizer lagi. Jadi harusnya aman. Nah, kemudian teknologi display plasma. Nah, ini memiliki prinsip yang kurang lebih sama dengan lampu neon. Kemudian kapsul yang berisi gas digerakkan oleh medan listrik yang menghasilkan sinar UV. Kemudian UV ini menggerakkan fosfor-fosfor penghasil menghasilkan beberapa warna yang pada yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya beberapa warna ini yang dimaksud adalah warna dasar yang meliputi RGB, red, green, and blue. Kemudian ini untuk keuntungan dan kerugian dari display plasmanya. Dan untuk keuntungannya ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama sudut pandangnya yang lebar, baik untuk format tampilan besar, tingkat terangnya cukup baik. Nah, dan untuk kerugiannya ini eh, mahal, membutuhkan lebih banyak listrik karena fosfornya berangsur-angsur ini berkurang dan pixelnya semakin lebar daripada sebelumnya. Dan dibandingkan dengan CRT ini kurang terang. Kurang terang dalam arti bukan ini ya lebih pixelnya lebih tajam, cuma kurang terang karena kurang kontras saja. Cuma lebih bagusnya memang pixelnya yang tajam. Jadi eh, display plasma ini gak terang, bukan redup ya, gak terang, cuma memang pixelnya tajam. Jadi nggak sakit ke mata. Kalau yang tes yang CRT itu hanya terang aja, cuma pixelnya gak tajam. Nah ini untuk gambarnya, ini pixel barrier-nya itu ada di bawah untuk apa menampilkan UV atau pixel-pixel tersebut sampai visible light sampai keluar cahaya. Jadi begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Eh, Terima kasih dan sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.